Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin, para penonton acara Bripod yang ada dimanapun. Perkenalkan, saya Brian Yuliarto, salah satu dosen di laboratorium AFM ini. Jadi akhirnya kita bisa meluncurkan satu channel YouTube yang kita beri nama Bripod. Channel ini diharapkan menjadi salah satu sarana dari laboratorium kami untuk bisa mengenalkan berbagai penelitian yang kami lakukan, sehingga penelitian-penelitian itu tidak hanya bisa dinikmati kelompok tertentu, kalangan tertentu, tapi juga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia terutama, dan juga akhirnya bisa dibaca oleh masyarakat, kelompok industri, mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Sehingga ilmu yang kami kembangkan di laboratorium ini tidak eksklusif ya, tetapi bisa terus diperkenalkan, disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat. Pada Bripod perdana ini juga kami akan mencoba mengenalkan ya apa itu laboratorium kami yang kami beri nama Advanced Functional Materials Laboratory atau material fungsional maju ya, laboratorium material fungsional maju yang ada di Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung. Tentu juga kami berharap silahkan teman-teman yang menonton bisa subscribe, like, kasih komen, atau juga tentu bisa menyalakan lonceng notifikasi sehingga nanti setiap ada berbagai rekaman atau hal-hal yang baru teman-teman bisa mengetahuinya. Juga saya sudah men-tweet ya di Twitter saya @byuliart setiap informasi, sehingga teman-teman yang ingin bertanya itu silahkan bisa merespon di sana. Kita akan bahas juga di Bripod periode tersebut gitu. Oh iya, saya juga lupa memperkenalkan. Jadi laboratorium ini kata ada di depan laboratorium kami, namanya AFM Lab ya, Lab AFM, Material Fungsional Maju Laboratorium kalau di bahasa Indonesia kan. Tadi saya sudah jelaskan kenapa sih nama itu ada, karena itu kita ingin melakukan modifikasi skala nano untuk mendapatkan kinerja yang terbaik dari material tersebut di berbagai aplikasi ya. Tentu aplikasi yang sedang kami kembangkan kali ini adalah biosensor, chemical sensor, superkapasitor, solar cell, ataupun baterai. Nah, jadi sambil kita nikmati bincang-bincang, teman-teman semua bisa melihat juga berbagai aktivitas yang ada di laboratorium AFM ini. Laboratorium kita juga tentu bekerjasama dengan beberapa laboratorium lain di ITB. Yang sangat kami punya kerjasama erat adalah laboratorium di Pusat Penelitian Nanoscience Nanoteknologi atau PPNN. Di luar negeri kami juga banyak kerjasama, terutama yang paling kuat kerjasamanya kita sekarang dengan NIMS ya, National Institute for Material Science di Tsukuba, Jepang. Beberapa mahasiswa kami juga melakukan penelitian, visiting researcher ya, selama 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan ke NIMS Tsukuba. Atau juga kita bekerja sama dengan University of Queensland yang ada di Australia. Jadi semoga informasi-informasi ini juga bisa diketahui teman-teman mahasiswa S1 atau SMA ya yang ingin mencari kuliah S2, S3, nantinya bisa bergabung di laboratorium FM ini. Oke, rasanya perkenalan tentang laboratorium dan saya sudah ya. Sekarang kita maju ke bincang-bincang bersama narasumber pada siang hari ini, yaitu Mas Muhammad Reski. Gimana Mas Reski? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, jadi Mas Reski ini mahasiswa di laboratorium ini, mahasiswa di S2 di Teknik Fisika ya. Masuk tahun 2019 ya? Ya, 2019, masih sebelum COVID, sebelum pandemi. Muhammad Mas Reski ini, saya manggilnya Mas Reski aja begitu ya.
ini melakukan penelitian yang sangat baik ya. Judulnya adalah pengembangan sensor elektrokimia untuk mendeteksi hepatitis B. Salah satu yang nanti Mas Reski akan jelaskan, salah satu yang cukup banyak penyakit yang tersebar di kita di Indonesia itu adalah hepatitis B. Nah, Mas Reski ini membuat alat untuk mendeteksinya. Jadi termasuk dalam biosensor begitu ya. Nah, Mas Reski menggunakan fungsionalisasi amina pada CU-MOF dengan struktur nanospares. Nanti kita akan diskusi. Hasil penelitian Mas Reski ini sudah dipublikasikan ya di jurnal yang sangat bergengsi. Nama jurnal adalah Journal of Materials Chemistry B, JMCB. Kalau teman-teman dosen, teman-teman peneliti pasti tahu jurnal ini masuk kategori Q1 dengan impact factor saat ini adalah 5,3. Jadi sangat bergengsi ya. Jadi kita bisa nyatakan bahwa hasil penelitiannya sangat berkualitas begitu. Sensor yang berhasil dirakit oleh Mas Reski dalam penelitian tesisnya itu sensor label free ya, yang langsung mendeteksi antigen yang diletakkan di permukaan sensornya. Oke, kita langsung saja ya Mas Reski. Jadi bisa jelaskan nggak apa sih itu virus hepatitis B gitu? Silakan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi virus hepatitis B ini atau penyakit hepatitis B adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B. Nah, penyakit Virus jadi ya, virus hepatitis B memberikan infeksi di hati gitu. Iya, benar Pak. Ya, ya. Dan penyakit hepatitis B ini dia dapat berupa hepatitis B akut dan juga hepatitis B yang kronis. Ya. Hepatitis B yang akut itu bisa sembuh dengan sendirinya, sedangkan yang kronis ini dapat memicu terjadinya komplikasi seperti kanker hati dan juga sirosis atau kerusakan hati, sehingga cukup berbahaya seperti itu. Jadi memang efeknya itu bisa sampai kanker ya. Ya, benar. Kanker hati gitu ya. Atau tadi apa? Sklerosis itu. Ya, sirosis. Sirosis. Ya, benar. Ya. Nah, kalau kondisi penyakit hepatitis B ini di Indonesia seperti apa, Mas Reski? Bisa dijelaskan? Untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar dari Kemenkes di 2014, diperkirakan 28 juta penduduk Indonesia itu 28 juta ya? terinfeksi dari virus hepatitis B. Di Indonesia ada 28 juta, jumlah besar sekali ya? Iya Pak, cukup besar, dan 14 juta di antara 28 juta itu berpotensi untuk menjadi kronis, dan 1,4 juta di antara yang kronis tersebut berpotensi untuk menjadi kanker hati, sehingga itu merupakan sangat berbahaya di Indonesia dan sangat besar populasinya. Nah, terus kenapa kemudian perlu ada sensornya tuh hepatitis B? Nah, jadi hepatitis B ini dia merupakan penyakit yang menular. Menularnya melalui pertukaran cairan tubuh, melalui berbagai macam mekanisme. Misal transfusi darah, kemudian juga transplantasi organ, dan juga hubungan seksual serta ibu kepada anaknya. Jadi semisal seseorang mendapatkan transfusi darah dari orang yang terinfeksi hepatitis B namun tidak bergejala. Nah, ini akan sangat berbahaya bagi orang yang menerima transfusi darah tersebut. Begitu juga dengan ibu hamil yang akan melahirkan anaknya, yang ibu hamil tersebut terinfeksi hepatitis B namun tidak ada gejalanya, dan bayi yang dilahirkan akan memiliki potensi yang besar untuk tertular dan sangat berbahaya bagi keselamatannya. Nah, apabila ada suatu perangkat pengujian atau pendeteksian dari hepatitis B ini, maka resiko dari bahaya tersebut dapat dicegah. Misalnya ibu tadi yang hamil ingin melakukan persalinan, sudah dipersiapkan dari dokter untuk penanganannya karena sudah diketahui bahwa dia terinfeksi hepatitis B. Mungkin itulah kenapa perlunya memang pendeteksian dari hepatitis B. Jadi sekarang itu memang ini ya apa? Harusnya banyak dipakai gitu ya deteksi hepatitis B untuk mencegah terjadi penularan begitu ya? Iya, benar sekali. Kalau sekarang saat ini seperti apa deteksi yang ada?
Nah, untuk pendeteksian yang ada dari hepatitis B, terkait juga pendeteksian berbasis antigen dan antibodi lainnya itu umum dikenal dengan istilah immunoassay. Ya. Nah, yang awal-awal berkembang itu ada istilahnya radioimmunoassay dengan memanfaatkan antibodi yang terlabel oleh suatu zat radioisotop untuk dilakukan pendeteksian antigen dan antibodi termasuk di dalamnya hepatitis. Begitu juga ada yang namanya ELISA yang dengan memanfaatkan antibodi yang terlabel enzim untuk dilakukan pendeteksian. Itu juga metode yang paling berkembang atau umum digunakan di Banyak sudah dipakai ya. secara klinis saat ini. Nah, kenapa tuh jadi harus ada penelitian atau pengembangan sensor lagi oleh Mas Reski? Nah, sayangnya metode-metode tersebut membutuhkan preparasi sampel yang cukup sulit, lalu kemudian juga penggunaan device-nya itu membutuhkan tenaga ahli medis tertentu untuk mengoperasikan alatnya, dan juga ya Jadi preparasinya alat yang ada lebih kompleks begitu ya, lebih kompleks dan juga lebih mahal. Harga lebih mahal. Oke, jadi pengembangan ini harapannya bisa menurunkan harga, mudah digunakan oleh banyak orang begitu ya kira-kira ya. Iya. Oke, kemudian sebenarnya sensor ini gimana sih cara kerjanya, Mas Reski? Bisa dijelaskan mungkin? Nah, di penelitian ini kami menggunakan biosensor yang menggunakan metode elektrokimia. Jadi dia memanfaatkan proses elektrokimia untuk digunakan untuk mendeteksi biomarker atau analit yang merupakan penanda biologis dari suatu penyakit. Jadi perangkat biosensor ini umumnya terdiri atas elektroda, lalu kemudian juga material pengindra, lalu kemudian ada bioreseptor yang dapat digunakan untuk mengenali targetnya, dalam hal ini antigen. Nah, kemudian dengan keberadaan antigen ini nantinya akan menghasilkan interpretasi respon arus elektrokimia atau respon elektrokimia baik berupa respon arus maupun resistansi dan lain sebagainya yang berubah terhadap keberadaan antigen tersebut, sehingga pendeteksian dapat untuk dilakukan. Oke, jadi strukturnya bisa dijelaskan? Ada material yang mungkin dipakai untuk gitu ya? Ya, mungkin untuk gambarannya kita mempunyai sebuah elektroda yang kemudian di atasnya tuh digunakan material. Nah, material ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan respon arus tersebut, dan juga dia dapat digunakan untuk mengimobilisasi bioreseptor. Nah, bioreseptor inilah yang akan mengenali dari antigen tersebut, sehingga nantinya hasilnya dapat dibaca dan dapat dilakukan pendeteksian. Jadi yang diteliti oleh Mas Reski sebenarnya mencari material ini ya? Iya, benar. Material yang sensitif ya? Iya, jadi sehingga ketika terjadi reaksi antara target darah ya, diambil dari darah ya Mas Reski? Dari darah, kemudian dimurnikan ya, di serumnya begitu ya? Dari serum darah. Dijadikan serum, kemudian dia bereaksi dengan bioreseptor begitu ya? Oke. Ya. Nah, kenapa kemudian material yang dikembangkan atau dibuat apa nih? Nah, di penelitian ini kami menggunakan material metal organic framework, yakni sejenis material mesopori yang terdiri atas ion logam dan ligan organik yang dia dapat terbentuk dalam berbagai macam struktur dan fungsionality. Nah, material ini dia uniknya, selain dia bisa untuk digunakan sebagai matrik untuk mengimobilisasi bioreseptor tadi, dia juga bisa menghasilkan respon arus elektrokimia yang mungkin dengan material-material lain kita butuh kombinasi beberapa material, namun dari material ini kita dapat mengembangkan dari metal organic framework. Jadi memang material ini punya kelebihan ya sehingga dipilih. Apa tadi? CU-MOF gitu ya? Untuk materialnya CU-MOF. Ya. Nah, kemudian itu material susah nggak? Gimana cara membuat materialnya itu, mensintesis, memfabrikasi sehingga dia menjadi satu lapisan sensor? Untuk dari proses preparasinya sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya menggunakan proses solvothermal dengan suhu yang juga tidak terlalu tinggi, jadi tidak menggunakan energi yang besar seperti itu. Dan juga kemudian dalam prosesnya kami juga melakukan modifikasi untuk menghasilkan sensor atau material dengan performa yang paling baik terhadap pengindraannya
dalam pendeteksian hepatitis B tersebut. Oke. Nah itu gimana untuk memastikan bahwa material yang dibuat itu betul-betul CU-MOV tuh gitu? Atau karakterisasinya seperti apa, Mas Reski? Ya, baik. Untuk karakterisasinya sendiri, material yang telah dibuat itu kemudian dilakukan sejumlah pengujian yang umum seperti SRD, lalu SEM dan lain sebagainya yang nantinya hasilnya tuh dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, didapatkan bahwa hasilnya itu bersesuaian. Artinya materialnya sudah terbentuk dengan performansi juga atau propertiesnya dari hasil karakterisasi tersebut cukup baik. Ya, jadi memang sebelum diuji sebagai sensor memang sudah terkonfirmasi ya bahwa material ini betul CU-MOV gitu ya. Oke. Nah kemudian kira-kira bagaimana performance sensor nih setelah diuji? Dia bisa kemampuannya seperti apa untuk mendeteksi hepatitis, Mas Reski? Ya, untuk performansi sensor itu sendiri menunjukkan hasil yang cukup baik dalam pengenalannya terhadap hepatitis B surface antigen yang merupakan biomarker dari penyakit hepatitis B tersebut. Nah, hal ini ditunjukkan dari karakterisasi elektrokimia. Pertama digunakan antigen dulu ya, belum pakai serum gitu. Oh iya benar Pak. Jadi menggunakan antigen untuk pengujian, kita lihat bagaimana respon yang dihasilkan dan didapati respon yang konsisten terhadap kenaikan dari konsentrasi antigen tersebut dengan perubahan respon arus yang dihasilkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sensor yang difabrikasi ini memiliki kemampuan rekognisi atau pengenalan yang cukup baik terhadap hepatitis B surface antigen tadi, sehingga memiliki potensi untuk dapat dikembangkan sebagai pendeteksian hepatitis B. Itu nantinya pasien yang mau dideteksi dengan ini diambil darahnya begitu ya? Gimana teknisnya bisa dijelaskan? Di aplikasi real yang kemudian yang mungkin dapat dilakukan di masa yang akan datang ya, pasiennya dilakukan pengambilan sampel darah, lalu sampel darahnya dipisahkan antara serum dan plasmanya. Nah, dari serum tersebut yang mengandung antigen nantinya di treatment atau digunakan pada ditetesin gitu ya? Ditetesin pada sensor yang difabrikasi. Nah, nantinya kita akan melihat atau membaca. Bisa kelihatan gitu ya, dia mengandung hepatitis atau tidak begitu ya? Iya benar Pak, kira-kira demikian. Itu berapa dia limit of detection ya, bisa mendeteksi berapa banyak hepatitis B ada di dalam serum itu dia bisa terdeteksi? Dari hasil penelitian dan juga pengolahan data serta perhitungan dari yang kami lakukan, didapati limit of detection atau batas pendeteksian itu sebesar 0,73 nanogram per mililiter. 0,73 nanogram per mililiter. Jadi kalau ada 0,73 nanogram gitu ya dalam 1 mililiter itu bisa ketahuan gitu ya? Masih bisa terdeteksi. Iya. Oke, nah kira-kira kemarin tantangannya apa aja tuh? Bisa disampaikan, bisa di-sharing mungkin. Nah, untuk tantangannya untuk meneliti sampai dapat hasil yang bagus begitu. Ya, untuk tantangannya sendiri dalam penelitian ini, yang pertama kita tuh terkendala terkait pandemi COVID-19 ya. Kurang lebih selama 7 bulan ya kita akses terbatas, jadi sedikit sulit untuk melanjutkan atau melakukan penelitian ini di laboratorium. Lalu kemudian kesulitan-kesulitan lainnya terkait masalah teknis di lapangan, seperti ya terkadang hasil pengujiannya kurang baik atau lain sebagainya, yang selalu kami berusaha untuk meningkatkan sehingga dijadikan draft atau tulisan atau laporan gitu ya, yang baik pada akhirnya. Iya. Nah, ada masalah peralatan begitu, keterbatasan alat atau bahan baku gitu di laboratorium sini untuk meneliti? Keterbatasan kemungkinan dari pendatangan atau untuk mendatangkan dari sampel antigen dan antibodi itu sendiri, karena ya kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendatangkan sampel tersebut karena biasanya dari luar negeri seperti itu.
Nah, untuk fasilitasnya sendiri, kita sudah memiliki untuk pengujian elektrokimia, juga preparasi sampel dengan kerjasama kita kita juga melakukannya di pusat PPNN ya, Pusat Penelitian Nano Center. Mungkin kendalanya lebih ke pendatangan atau pendatangan bahan baku ya. Jadi Ya, sebenarnya teman-teman sekalian bisa didengarkan tadi ya, bahwa peralatan di lab kita ini sudah lengkap gitu ya, untuk karakterisasi, untuk pengujian. Jadi kita tidak kalah dengan laboratorium yang sudah maju di luar negeri. Semua bisa dilakukan di sini, meskipun tadi ya bahan baku masih ada beberapa yang memang harus didatangkan dari luar negeri, butuh waktu yang lebih lama. Nah, kemudian ini yang banyak ditanya orang, ini kan Mas Reski mahasiswa S2 begitu ya, tetapi sudah bisa menembus jurnal yang sangat bergengsi nih di MCB. Kira-kira gimana tuh strategi kiat-kiatnya sehingga bisa melakukan penelitian yang baik dan bisa disubmit sampai diterima gitu? Mungkin ini akan sedikit berbeda ya pada setiap orang, namun berdasarkan pengalaman atau yang saya alami, yang pertama harus dilakukan, kita harus banyak membaca dari penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Kita harus banyak membaca sehingga kita dapat mengetahui letak atau kedudukan posisi penelitian kita yang akan kita lakukan, ya, perkembangan terkini dari penelitian yang akan kita lakukan. Sehingga dengan banyak membaca tersebut, jadi kuncinya membaca ya, ya, membaca jurnal-jurnal, membaca referensi-referensi yang ya, yang berkualitas begitu ya. iya. Ya. Kemudian Dan berikutnya? kita akan menjadi tahu posisi kita atau ide yang kita tawarkan ini sumbangsinya apa dengan banyak membaca tadi. Kemudian kita juga diperlukan untuk berdiskusi atau bertukar pikiran dengan misalnya pembimbing atau dengan teman-teman yang sudah berpengalaman untuk melakukan riset itu, karena biasanya hal-hal yang detail tidak terlalu disampaikan di dalam sebuah jurnal. Nah, itu kita butuhnya berdiskusi dengan orang-orang yang sudah pengalaman di bidang tersebut, sehingga kita mendapatkan. Kalau di lab AFM gimana diskusinya? Ya, lancar atau? Untuk di lab AFM sendiri kita mendapatkan lingkungan yang sangat baik kebetulan, dengan supporting satu sama lain yang cukup baik, sehingga kita mudah sekali untuk berdiskusi. Kebetulan juga banyak yang sudah berpengalaman, sehingga memberikan kayak masukan-masukan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap di penelitian kita. Oke. Nah, kemudian juga jika penelitian kita telah dilakukan di tahap penulisan, kita juga harus diusahakan ya banyak berdiskusi atau minta review atau masukan dari pembimbing atau juga dari teman-teman yang telah berhasil mempublikasikan jurnal. Karena biasanya yang berhasil mempublikasikan jurnal sudah memiliki wawasan atau feelingnya tuh sudah dapat untuk menampilkan datanya. Butuh feeling juga ya. Feelingnya udah dapat seperti itu, Pak. Iya. Ya, mungkin kalau terakhir tinggal usaha dari kita sendiri untuk fokus dan berusaha untuk hasil penelitiannya sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu. Oke, jadi untuk membuat hasil yang baik yang bisa dipublikasikan pada jurnal yang bergengsi seperti ini, itu apa begadang terus atau gimana Mas Rizky, bisa diceritakan mungkin di lab ini? Sebenarnya itu tergantung dari strategi masing-masing. Bagaimana. Jadi nggak harus juga ya sebenarnya. Kalau bisa misalnya mengoptimalkan waktu sebisa mungkin selama jam kerja, tentunya tidak harus bergadang. Namun juga terkadang ada yang lebih suka untuk mengerjakan fokus di malam hari. Tergantung pribadi masing-masing. Jadi tadi ya pemirsa sudah dengarkan juga kondisi teman-teman di lingkungan lab AFM ini sangat baik. Kebetulan kita ada cukup banyak mahasiswa S3 ya, ada 12 mahasiswa S3, mahasiswa S1 juga 16 begitu. Jadi cukup banyak teman untuk berdiskusi, sharing begitu ya. Ada juga postdoc di lab kami juga begitu. Jadi kondisinya semoga sama dengan kondisi laboratorium kelas dunia yang ada di kampus-kampus luar negeri begitu ya. Oke, ini rasanya dari saya sudah cukup begitu. Terakhir mungkin bisa kasih pesan-pesan sebelum nanti ada pertanyaan ya dari yang masuk ke Twitter saya nih.
Mungkin untuk pesan-pesan untuk yang mau masuk ke lab kita atau yang sedang di lab kita atau siapapun, silakan. mungkin untuk pesan-pesan bagi teman-teman yang masih berusaha di bidang penelitian atau ingin fokus menjadi peneliti, tentunya harus tetap semangat, dan juga setiap kegagalan itu mungkin pasti ada, tinggal bagaimana kita memperbaiki dari setiap kegagalan dalam penelitian kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan juga teman-teman juga harus yakin bahwa dalam perjalanan penelitian teman-teman itu untuk di laboratorium mungkin akan menemukan hal-hal yang akan berdampak besar bagi komunitas maupun bagi masyarakat di masa yang akan datang. Ya, makasih Mas Reski nih. Jadi silakan para hadirin pemirsa yang menyukai dunia riset atau kalau bidangnya sama ingin bergabung di lab HFM ini, ada beberapa beasiswa juga ya. Kemarin Mas Reski dapat beasiswa dari Deksa. Dari Deksa ya. Jadi Deksa itu perusahaan farmasi Ya, di bidang kesehatan. ya. Jadi silakan bisa mencari beasiswa yang ada dari Deksa, LPDP juga atau Kementerian Dikbud, atau di lab kami juga ada beberapa beasiswa yang kami sediakan juga. Nah, kita pergi ke ini nih, pertanyaan yang masuk ke Twitter saya coba lihat. Kemungkinan false positif nih ya, yang saya tangkap dari abstraknya. Jadi karena saya sudah menyebarkan juga ya di Twitter saya, ada abstrak dari paper yang sudah terbit. Itu amin functionalized CUMOF itu berinteraksi dengan antibodi hepatitis gitu ya, sehingga ada sinyal elektrokimia. Nah, sinyal elektrokimia ini akan digunakan mendeteksi gitu ya, sebagai indikasi bahwa dia terdeteksi. Apakah sinyal elektrokimia muncul hanya akibat interaksi ini aja, CUMOF HBsAg gitu kan ya? Bisa nggak kalau yang di dalam serum itu berinteraksi juga gitu, sehingga dia ada reaksi gitu ya, ada respon, tapi ini sebenarnya bukan dari hepatitis nih begitu. Atau mungkin kalau bahasanya nih selektivitasnya gimana atau spesifitasnya gimana gitu ya. Bisa jelaskan, silakan Mas Rudi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada pendeteksian real sample, kemungkinan terjadinya pendeteksian salah atau false positif itu mungkin saja terjadi karena alat-alat atau perangkat pendeteksian yang sudah resmi sekalipun memungkinkan hal itu untuk terjadi. Nah, untuk mensiasatinya, terkadang suatu metode deteksi itu dikombinasikan dengan metode deteksi lainnya untuk mengonfirmasi hasil yang diperoleh. Selain itu juga dalam penelitian ini khususnya untuk meminimalisir hal tersebut, kami juga menggunakan BSA atau bovine serum albumin untuk memblokir interaksi yang non-spesifik kecuali interaksi dari antigen dan antibodi. Nah, ini jadi sudah ada tambahan blokirnya sebenarnya ya, blocking ya, sehingga yang bukan hepatitis tidak terdeteksi begitu, tidak memberikan respon begitu ya. Iya, benar Pak. Nah, itu juga telah dilaporkan di banyak penelitian-penelitian sebelumnya tentang penggunaan pemblokiran tersebut. Tapi ini sempat diuji ya dengan gangguan lainnya? Oh, ya. Pengujian selektivitas, kami juga pernah melakukan pengujian selektivitas dalam penelitian ini dengan menggunakan antigen-antigen lainnya yang sejenis gitu, misal dari antigen hepatitis lainnya. Nah, respon yang dihasilkan paling signifikan diperoleh dari hepatitis B itu sendiri, yang menunjukkan dia selektif terhadap hepatitis B dengan responnya. Jadi hepatitis yang lain nggak merespon, nggak memunculkan respon ya, respon listriknya nggak ada kecil, ya, jauh lebih kecil ya. Sehingga silakan teman-teman yang ingin membaca-baca papernya bisa mengklik ya, di Twitter saya sudah ada, atau nanti di tautan yang kami berikan gitu, sehingga detailnya bisa dibaca lebih lanjut. Kalau ada yang ingin meneliti itu lagi, meneruskan dan sebagainya, tentu kami sangat senang. Sepertinya udah semua ya kita bahas ya Mas Reski. Jadi semoga apa yang dibicarakan tadi memberikan manfaat ya buat teman-teman semua, memberikan motivasi juga
karena tadi juga tidak hanya teknis penelitian yang kita bahas, tapi semua ya. Dan tentu kita sangat senang kalau ada teman-teman yang juga memang ingin menjadi peneliti atau ingin meneliti, ingin bergabung dengan kami di program S2 atau S3, silahkan bisa bergabung ya. Tentu terima kasih nih Mas Reski atas waktu yang diberikan juga. Rencananya akan lanjut studi S3 ya di Tsukuba University ya. Jadi sedang aplikasi, semoga kita doakan ya, semoga bisa lancar semua. Semoga ada kabar baik. Amin. Oke, jadi itu saja. Tentu kami sampaikan juga tetap menjaga kesehatan semua teman-teman. Stay safe, stay healthy. Dan sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya bersama saya Brian Yuliarto. Kita akan secara terus-menerus memberikan dan menyiarkan bincang-bincang ini untuk bisa hasil-hasil penelitian kita bisa dinikmati oleh seluruh teman-teman. Ilmu-ilmu yang berkembang di kita juga bisa difahami dengan bahasa yang lebih sederhana, karena tentu kalau baca paper kan teman-teman nggak semua nih tahan baca paper lama gitu. Jadi semoga bincang-bincang ini bisa menggantikan tulisan-tulisan ilmiah yang bahasanya juga sulit dicerna menjadi bahasa yang lebih mudah. Dan juga kami sangat welcome kalau ada kerjasama penelitian dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya podcast perdana ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.